Oke guys, selamat siang sama rombongan Taman Kanak-kanak. Kita sampai di daerah Telahap. Kita mau lihat roasting kopi ya, Mas ya. Kita mau lihat roasting kopi. Nanti prosesnya gimana? Ya belum pernah sih, saya belum pernah kesini. Pengen tahu aja sih. Katanya ada penggilingan kopi atau gimana biji kopi. Nanti kita saksikan bareng-bareng. Saya Yamiti, Pak Yamiti, Darwo, Adarwo, Arifin. Pak Arifin. Selamat sore Pak Tuhar. Pak Tuhar, Pak Tuhar. Tuhar. Tuhar dia, Tuhar. Oh iya. Oh dua hati. Oh ngeri banget. Dua gunung Mas. Oh dua gunung. Iya. Sindoro dan Sumbe. Salam kenal Pak, saya Lukas dari BMB Semarang nih, teman-teman dari BMB semua. Selamat datang di Kopi Posong atau Kopi Tuhar yang dalam hal ini kita dari kebun proses sampai ke di sini yang tempat akhirnya untuk roasting dan sampai ke penyeduhan. Nah, biar nanti bisa tahu bahwa kopinya seperti apa. Ini kita ajak jalan-jalan untuk ke tempat proses penjemuran. Oke Pak. Jadi nanti kita lihat dulu di situ di sana yang kita proses itu proses kemarin gitu. Jadi kita jalan kaki nggak sampai 5 menit sudah sampai. Aman Pak. Oke. Ini kita olahraga. Robusta apa Arabica Pak? Kita Kalau di belakang. di sini kita kebetulan Arabica semua, karena ini yang di sini kan ketinggian tempatnya. Ini di sini 1.300. 1.300. Ya, jadi untuk yang tanaman kopi robusta ini kan memang cocok dari ketinggian 1.000 sampai dengan 2.200 meter dari permukaan laut. Kalau Robusta. Kalau Arabica. Oh Arabica. Nah, kalau Arabica itu kan di bawah 1.000. Oh kalau Robusta. Yang di bawah 1.000 Arabica apa? Robusta. Oh Robusta di bawah 1.000, kalau Arabica Arabica 1.000 di atas 1.000. sampai jauh di atas. Ya, sampai 2.200 gitu. Oke. Nah, karena di sini memang dataran tinggi. Ini untuk lahan pertaniannya ini dari 1.300 sampai 1.800 meter dari permukaan laut. Oke. Ini tuh lahan pertanian yang di situ kita budidayakan tanaman kopi dan juga ada tanaman tembakau juga. Oh ada tanaman tembakau Ya, sama tanaman kopi. Jadi rata-rata penduduk di Desa Telap ini 90%-nya kan petani semua. 90% petani ya Pak ya? 90% petani. Mengenalkan tanaman kopi ini ke anak-anak SD, anak-anak sekolah SD. Anak-anak sekolah SD? Ya, jadi tujuan kita Ya. agar supaya nanti anak-anak ini setelah lulus dari kuliah, ini mereka ada yang meneruskan di dunia pertanian. Ya, penting Salah banget tuh satunya. Pak, penting banget Ya. tuh Pak. Apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya ini, ya kan kalau di media-media, ya kan, Betul. itu pertanian, ketahanan pangan itu Betul. lagi dikembangkan, ya, digencarkan. Ya, Nah, ya. kita kenapa anak-anak SD ini kita kenalkan seperti itu? Tujuannya nanti setelah mereka besar, setelah mereka lulus kuliah, Yap. ini mereka tidak mencari kerja, tapi dia sudah bisa meneruskan usaha orang tuanya. Minimal itu. Sepakat Pak. Jadi artinya tidak selalu yang sudah lulus sekolah kuliah itu harus ke kota ya Pak ya. Betul. Karena sebenarnya di desa sendiri itu banyak potensi-potensi Iya. yang bisa dikembangkan. Betul. Setuju ya Pak ya. Ini kita ke sini. Oh, ini kita ke sini. Ya. Wah. Jadi itu proses penjemuran. Oh, ini namanya dung. Oh, dung. Penjemuran. Jadi penjemuran seperti ini itu satu lebih higienis karena kan tertutup semua. Kemudian yang kedua, ini lebih efektif dan efisien tenaga kerja. Karena kalau misalnya kita jemur di luar, ini kan setiap hari kita keluar masuk. Oh iya, betul. Ini kemudian lebih efektif karena kalau dijemur di luar, yang proses natural seperti ini boleh dipegang Pak? boleh. Penjemurannya ini kalau di luar sinar matahari langsung bisa 2 bulan lebih. Tapi kalau di dung malah cepat ya? Ini lebih cepat. Karena suhu ruangannya kan Ya, karena suhu ruangannya ini coba tadi kita di luar kan dingin, tapi di sini kan nggak begitu dingin. Iya, ngerti. Jadi malah mendung gitu. Mendingan tidur sini aja. Oh, mendingan tidur sini aja kata. Ini anakku Pak, ini anakku. Iya. itu yang di atas tuh putih-putih itu lepas tuh. Oh, kalau yang itu
Ini yang proses full wash. Ya. Kalau yang ini berarti proses apa, Ini Pak? proses natural. Oh, berarti tahapannya sama tapi prosesnya yang beda. Beda. Jadi kalau petiknya, ini kan di sini kita memang wajib hukumnya petik merah. Petik merah. Ya, wajib hukumnya petik merah karena satu petik merah itu di samping petani juga lebih untung. Siap. Yang kedua, jelas mutu dan kualitas dari kopinya ini juga lebih bagus. Petik merah itu berarti sudah matang. Betul matang. Oh, betul matang. Nah, kalau yang natural ini kan setelah dipetik dari kebun bawa ke sini kita masih sortasi manual. Jadi manakala ada satu dua yang ikut hijau itu kita pisahkan. Nah, yang merah ini sebelum tahap penjemuran masih kita lakukan perambangan. Masih seperti ini pun jelas sudah ada aroma manis. Nanti dikasih madu, Pak? Enggak. Nah, terus? Jadi kan di buah kopi ini kan ada daging buah. Oh. Nah, daging buahnya ini kan yang manis. Misi Seperti ini. Nah ini petiknya merah. jadi kita petiknya merah seperti ini. Kalau ada yang hijau seperti ini kita pisahkan. Ini yang belum kita sortasi. Nah, proses honey ini hanya kita kupas kulit buahnya pakai mesin. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian ini langsung dijemur. Oke. Ini dijemur. Nah, kenapa dinamakan proses honey? Ini kan manis. Oh. Jadi kayak madu. Manis itu. Manis. Baru pertama kali ini. Jadi buah kopi. Pegang buah kopi, Pak. Pegang kalau biji pernah, kalau pegang buahnya baru pertama kali ini. Tante udah pernah, Tante? Udah pernah. Ini kita coba. Cut. Katanya ini manis katanya. Ini ya berarti bijinya ya? Ya. Ini nggak bisa dimakan, Pak? Hanya dijilat aja? Paling-paling karena diisap manis. Rasanya manis, serius, manis ya? Kadang gini, kadang di kebun kita kadang sering gini metik buah kopi kayak gini kita isap ini. Buat tambah tenaga ya? Ya, karena manis. Merasakan enaknya kopi kan hanya ada enak dan enak banget, Pak. Itu perlu kami kenalkan bahwa nama saya Bapak Tuhar, pakai R jangan N. N nanti ketemunya jadi Tuhar. Nah, secara kebetulan itu saya mengajukan brand merek dagang. Itu saya ajukan di hak kekayaan intelektual itu Tuhar. Kenapa Tuhar? Kalau One Heart kan sudah baca benar. Alhamdulillah lolos. Jadi Tuhar itu nama saya, Tuhar itu jadi brand produk merek dagang saya. Itu sebatas pengenalan. Kenapa Tuhar? Tuhar itu dua hati, Pak. Nanti jangan berkesan bahwa Pak Tuhar itu dua istri, itu jangan. Nah, itu kebetulan Bapak kemarin tinjau ke kebun kami, itu lokasinya pas di tengah-tengah di antara dua gunung, Sindoro dan Sumbe. Jadi pas saya di tengah-tengahnya, ini Sindoro dan ini Sumbe. Itu jadi berkesan sekali bahwa di Temanggung kopi Arabica itu ada di Sindoro dan Sumbe. Dan kebetulan saya jadi komunitas MPIG, Mas, jadi ketuanya. MPIG itu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Jadi di situ sudah
juga di bawah naungan Kemenko terdaftar di pusat. Jadi karakteristik kopi Arabica Temanggung itu sudah muncul seperti itu. Dan untuk prosesnya itu sudah ada standarisasi proses. Jadi ada proses kopi wet helling, dry helling. Kalau ada natural, wine, honey, itu edukasi kopi. Jadi edukasi proses. Silakan nanti ibu sama bapak kalau mau mencoba rasanya kopi, itu ada rasa kopi yang dari proses full wash, ada yang wet helling, ada natural, ada juga yang wine. Itu kalau yang wine itu seperti kopi seperti anggur, jadi itu prosesnya melalui fermentasi, Mas. Kemarin kita diajak keliling dulu ke Dung itu kayak rumah kaca gitu. Kita dijelaskan proses sifat kopi dulu, higroskopis, terus kopi itu ada yang dry proses, wet proses, banyak lah, dijelaskan banyak. Ada kopi wine, ada kopi apa. Jadi yang kita cuman tahu robusta, terus liberica, arabica. Kemarin itu kita dikasih tahu, sebenarnya robusta atau Arabica sendiri itu tuh ada yang melalui wet proses, dry proses atau apalah itu, ada di diuapi sama aroma-aroma lain karena sifat higroskopis kopi, di roasting dan sebagainya. Roastingannya ada suhu-suhu tertentu. Ya pengetahuan baru, edukasi baru lah bagi kami. Terus karena terlalu sore harusnya kita tuh ada jadwal keliling kebunnya. Tapi karena terlalu sore nggak nyampe, ya akhirnya kita sampai ke kafenya beliau, kita minum-minum kopi, dan bahkan kita di sana bikin podcast. Lalu setelah itu destinasi terakhir kami, setelah dari situ kami perjalanan pulang ke Semarang.